Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Pada video kali ini, kita akan mencoba membahas tentang pertanyaan, jika di surga laki-laki dapat bidadari, perempuan dapat apa? Mungkin ada yang menjawab, perempuan di surga dapat perhiasan dan pakaian sutra. Apakah benar begitu? Baiklah, kita coba cari ayat tersebut. Dan ayat tersebut terdapat pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 31. Kita coba perhatikan kata lahum. Hum merupakan domir atau kata ganti untuk orang ketiga bagi muzakkar atau bagi laki-laki. Kata yuhalauna dan yalbasuna, kata-kata tersebut berakhiran waw dan nun. Dan juga kata mutakina, kata tersebut berakhiran ya dan nun. Semua kata-kata tersebut merupakan ciri dari isim jama' muzakkar salim atau kata benda plural atau jamak untuk laki-laki. Jadi, Quran Surat Al-Kahfi ayat 31 jika diterjemahkan, itu bagi mereka laki-laki surga Aden, mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka laki-laki diberi perhiasan di dalamnya, dari gelang-gelang dari emas, dan mereka laki-laki memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Mereka laki-laki duduk di dalamnya, di atas dipan yang indah, nikmat pahala dan tempat istirahat indah. Waduh, gimana dong? Masa cuma laki-laki saja yang enak? Dapat bidadari, dapat perhiasan, baju sutra, dan sebagainya. Masa perempuan tidak dapat apa-apa? Tenang ya, bagi perempuan jangan galau, risau atau ngambek dulu. Nonton videonya sampai akhir ya, soalnya kalau sepotong tidak ketahuan di surganya dapat apa. Kembali untuk menjawab pertanyaan, di surga laki-laki dapat bidadari, kalau perempuan dapat apa? Sekarang kita coba cari terlebih dahulu ayat di dalam Al-Quran mengenai apa yang ditafsirkan sebagai bidadari. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 54. Seperti itu, dan pasangan mereka laki-laki menyimpangkan mata. Quran Surat At-Tur ayat 20. Mereka laki-laki yang bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun. Dan kami pasangkan mereka laki-laki dengan yang menyimpangkan mata. Quran Surat Al-Waqiah ayat 22-23. Dan yang membatasi pandangan, seperti mutiara yang disimpan. Hurin, asal katanya haro, artinya putih sekali, bingung, atau bidadari. Bisa dilihat pada Kamus Al-Munawwir halaman 306. Hawaro artinya menyimpangkan, bisa dilihat pada almaani.com. Hurin sering ditafsirkan sebagai bidadari. Kita lanjutkan ayat yang lainnya. Quran Surat Al-Saffat ayat 48. Dan di sisi mereka laki-laki, perempuan yang membatasi ujung mata. Quran Surat Shad ayat 52. Dan di sisi mereka laki-laki, perempuan yang membatasi pandangan, sebaya. Ternyata pada ayat-ayat tersebut yang ditafsirkan sebagai bidadari tidak disebut hurin, tetapi qasyiratu. Qasyiratu asal katanya qasyara,
artinya membatasi atau memendekkan atau mengurangi. Bisa dilihat pada Kamus Al-Munawwir halaman 1124. Di dalam Al-Quran, secara eksplisit tidak dijelaskan namanya bidadari atau ada penamaan lainnya, hanya disebutkan sifatnya. Apakah yang disebut sebagai bidadari ini merupakan istri atau jodoh laki-laki yang masuk ke surga ketika hidup di dunia yang wujudnya berubah? Quran Surat Ar-Rahman ayat 56. Di dalamnya mereka, perempuan, membatasi pandangan, tidak menyentuh manusia sebelum mereka, laki-laki, dan tidak jin. Quran Surat Al-Waqiah ayat 35. Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari, secara langsung. Berdasarkan kedua ayat tersebut, bidadari bukanlah istri atau jodoh laki-laki ketika hidup di dunia, dikarenakan diciptakan secara langsung dan tidak pernah disentuh oleh manusia atau jin. Lalu, apa definisi dari bidadari? Berdasarkan Wikipedia, bidadari atau dewa nagari atau vidyadari atau apsara menurut kepercayaan Hindu adalah makhluk gaib berwujud manusia, berjenis kelamin wanita yang tinggal di kahyangan atau surga dan menjadi istri para Gandharwa. Kepercayaan tersebut juga tersebar di kawasan yang mendapatkan pengaruh Hindu, antara lain Asia Selatan dan Tenggara. Tugas dan fungsi mereka menurut agama Hindu adalah menjadi penyampai pesan para dewa kepada manusia, sebagaimana para malaikat dalam kepercayaan Semit. Ada kalanya mereka diutus untuk menguji sejauh mana ketekunan seseorang pria dalam bertapa, dengan cara mencoba membangunkan para pertapa dari tapa mereka. Para bidadari memanfaatkan kecantikan fisik mereka untuk menguji para pertapa. Setelah dibandingkan antara bidadari yang dimaksud di dalam Al-Quran dengan definisinya, ternyata berbeda. Karena bidadari mempunyai tugas menyampaikan pesan dari dewa dan menguji ketekunan orang yang bertapa. Sedangkan di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa makhluk ciptaan Allah tersebut tidak pernah disentuh manusia atau jin sebelumnya dan juga tidak mempunyai tugas menyampaikan pesan. Tetapi, bidadari sudah menjadi kata serapan yang umum dipakai, seperti kata jannah yang sering disebut surga. Jadi pada video kali ini, kita akan tetap memakai kata-kata tersebut. Selain mendapatkan bidadari, perhiasan, serta pakaian sutra, seperti ayat yang telah disebutkan sebelumnya, berikut beberapa ayat mengenai kenikmatan yang didapatkan di surga. Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, laki-laki, dan yang mereka laki-laki yang berbuat kebajikan. Sesungguhnya bagi mereka laki-laki, surga mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki darinya buah-buahan, mereka laki-laki berkata, "Ini yang direzekikan kepada kami dari dahulu," dan mereka laki-laki diberi dengannya yang serupa. Dan bagi mereka laki-laki, di dalamnya pasangan-pasangan yang suci, dan mereka laki-laki di dalamnya, mereka laki-laki kekal. Quran Surat Al-Hijr ayat 45. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, laki-laki, di dalam surga dan mata air. Quran Surat Mutaffifin ayat 25.
Mereka laki-laki diberi minuman dari minuman terpilih dicap. Di dalam Al-Quran masih ada beberapa ayat lagi yang menjelaskan kenikmatan di surga. Pada ayat-ayat tersebut disebutkan bahwa yang mendapatkan kenikmatan di dalam surga merupakan isim mudzakar atau laki-laki. Tolong jangan dipotong videonya, karena pembahasannya belum selesai. Baiklah, sekarang kita coba cari ayat. Apakah perempuan juga masuk surga? Terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 124. Dan barang siapa beramal soleh dari laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, maka mereka itu akan masuk surga, dan tidak mereka dianiaya sedikit pun. Ternyata, tidak hanya laki-laki yang beriman dan beramal soleh saja yang akan masuk surga, tetapi perempuan yang beriman dan beramal soleh pun akan masuk surga. Apakah perempuan yang akan masuk surga tidak mendapatkan apa-apa di dalamnya? Bagaimana kita menyikapi perihal ini? Sebagai makhluk, kita mempunyai hak dan kewajiban. Jangan haknya saja yang kita bahas, tetapi juga kewajibannya. Lalu, apa saja kewajiban kita sebagai manusia yang terdapat di dalam Al-Quran? Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Dan laksanakanlah kalian laki-laki sholat, dan kalian laki-laki tunaikan zakat, dan apa yang kalian laki-laki kerjakan untuk diri kalian laki-laki dari kebaikan, mendapatinya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian laki-laki kerjakan Maha melihat. Apakah sholat dan zakat hanya kewajiban laki-laki? Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, laki-laki diwajibkan atas kalian laki-laki berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang dari sebelum kalian laki-laki, agar kalian laki-laki bertakwa. Apakah berpuasa juga hanya kewajiban bagi laki-laki yang beriman? Kenapa semua kewajiban hanya diperintahkan kepada laki-laki yang beriman, beramal soleh, dan bertakwa, dan sebagainya? Begitupun halnya dengan hak yang mendapatkan hanya laki-laki yang beriman, beramal soleh, dan bertakwa, dan sebagainya. Apa maksudnya dengan semua ini? Agar lebih jelas, kita perhatikan ayat berikut ini. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Dan orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, sebagian mereka laki-laki wakil sebagian yang lain. Mereka laki-laki menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan mereka laki-laki melaksanakan sholat, dan mereka laki-laki menunaikan zakat, dan mereka laki-laki mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka laki-laki akan diberi rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat tersebut disebutkan bahwa sebagian dari mereka laki-laki merupakan wakil sebagian yang lain. Kita coba perhatikan ayat selanjutnya. Quran Surat At-Taubah ayat 72. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan. Surga mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka laki-laki kekal di dalamnya, dan tempat tinggal yang baik dalam surga Aden, dan keridhaan dari Allah itu lebih besar
dia keuntungan yang agung. Dalam ayat ini, yang akan dimasukkan ke dalam surga adalah laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Tetapi yang kekal di dalamnya cuma laki-laki, perempuannya tidak disebutkan. Apa maksudnya ini? Terdapat hubungan antara Quran Surat At-Taubah ayat 71 yang menyebutkan bahwa laki-laki sebagai wali dengan Quran Surat At-Taubah ayat 72. Mewalikan artinya menjadi wali atau wakil berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penyebutan kewajiban perempuan yang beriman seperti sholat, zakat, puasa, dan sebagainya sudah terwakilkan oleh laki-laki yang beriman. Begitupun penyebutan hak yang akan diterima oleh perempuan yang akan dimasukkan ke surga, seperti perhiasan, pakaian sutra, kekal di dalamnya, dan sebagainya, sudah terwakilkan penyebutan haknya oleh laki-laki yang akan dimasukkan ke surga. Tetapi mungkin jika berdasarkan gender, laki-laki yang akan dimasukkan ke surga mendapatkan bidadari. Apakah perempuan yang akan dimasukkan ke surga juga akan mendapatkan bidadara? Ataukah akan bersama suaminya yang soleh dan beriman ketika hidup di dunia? Atau kedua-duanya? Mungkin itu adalah rahasia, dan perempuan pastinya lebih suka rahasia dan kejutan. Sebagai kesimpulan, yang pastinya di dalam surga terdapat apa yang diinginkan dan diminta, sesuai dengan Quran Surat Az-Zuhruf ayat 71, diedarkan kepada mereka laki-laki dengan piring-piring dari emas dan gelas-gelas, dan di dalamnya surga, apa yang diinginkannya jiwa dan sedap mata, dan kalian laki-laki di dalamnya kekal. Terdapat juga pada Quran Surat Fussilat ayat 31, kami pelindung-pelindung kalian laki-laki di kehidupan dunia dan di akhirat, dan bagi kalian laki-laki di dalamnya apa yang diinginkan jiwa kalian laki-laki, dan bagi kalian laki-laki di dalamnya apa yang kalian laki-laki minta. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika maghfirli yatawalu Quran. Konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Referensi ada di deskripsi. Silakan kalau ada yang mau menulis komentar, saran, atau kritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.